Saya Iwan, aka Vekat, saya Dos Vela. Goes every day. Pada tahun 2014, pencapaian tertinggi saya sih di tahun 2014 ini, di mana saya mengikuti kejuaraan DMC DJ World DJ Championship. Saya represent Indonesia karena saya menang di pertandingannya kualifikasi di Indonesia regional. Akhirnya saya dikirim ke London waktu tahun 2014 untuk mengikuti World Final DMC World DJ Championship itu. Kenapa saya mau mengikuti itu? Karena menurut saya pencapaian tertinggi, khususnya saya sebagai DJ turntablist, itu pencapaian tertinggi itu adalah pertandingan itu. Karena pertandingan itu tuh dimana DJ dunia, DJ turntablist dunia itu semua ngumpul di sana, dan itu tuh pertandingan paling bergengsi di dunia untuk DJ turntablist seperti saya itu. Maksudnya kenapa saya mau join juga dan tahu dari mana, karena memang kejuaraan itu tuh sangat bergengsi, dan ketika DJ pergi ke sana tuh itu tuh kayak achievement selama saya sebagai DJ itu dream come true lah gitu. Saya udah ngerasain ke sana, meskipun pada waktu di sana saya nggak menang sih sebenarnya. Saya waktu di sana tuh urutan 15 dunia, saya cuma ngalahin South Africa doang karena dia tuh dibagi dari semua dunia ya. Alhamdulillah, setelah perjalanan saya dari tahun 2000 sampai sekarang, banyak momen bahagia ya yang secara personal atau karir saya sendiri. Itu untuk karir sendiri sih kayaknya saya udah mulai banyak memproduksi beberapa artis gitu, dan alhamdulillahnya artisnya juga bagus gitu, dan apresiasinya juga bagus. Crowbar Swag Tony Rojim itu album yang saya produserin bersama Ucok Homicide waktu itu, dan akhirnya bisa menembus pasar yang saya juga nggak tahu apresiasinya sebesar ini sih. Sama juga ada beberapa pekerjaan yang mungkin terbereskan, entah album, entah apa juga sampai tahun ini gitu. Ngomongin juga masalah kebahagiaan ya, yang pastinya saya bahagia banget ya mempunyai 3 orang anak perempuan yang bisa memberi saya spirit untuk tetap struggle di jalur ini, dan ada juga istri saya yang selalu support saya tiap hari gitu dengan karir saya. Meskipun saya mempunyai sisi idealis yang memang idealis tuh kita nggak dapat profit gitu itu, dan dia sangat memahami banget kesukaan saya akan hip hop ini. Misalkan ada event yang nggak dibayar atau event komunitas, dia sangat mengerti banget gitu sampai sekarang.
Party people, your dreams have now been fulfilled. Get your ass up and let's get ill. That's right, y'all. That's right, y'all. What's my name? Motherfucker one. We brought it up. We're calling you bluff. And when it comes around. Seiring waktu berjalan, semuanya sih perjalanan saya dari awal sampai sekarang itu nggak semulus yang orang kira juga dan orang tahu juga gitu. 2019 saya harusnya pergi ke Moskow karena saya menjuarai DJ Red Bull Freestyle 2019 dan saya harusnya pergi ke World Final. Gara-gara ada coronavirus ini eventnya jadi dipospon, ya kepergian saya ke Moskow juga pergian saya ke Moskow juga jadi nggak jadi gitu, jadi dipospon juga. Saya ngerasa kayak wah ini nggak jadi gitu, sedangkan saya pergi ke Moskow itu impian juga lah ya. Terus pergi untuk saat ini tuh Red Bull Freestyle tuh sama pertandingan yang paling bergengsi juga di dunia gitu. Ketika saya pengen ada di sana tuh kayaknya wah kayaknya bakal seneng banget. Akhirnya ya saya berpikir jernih juga, akhirnya ya saya tetap jalan dengan kondisi corona ini ya, karena memang pada tahun itu memang benar-benar dibilang susah ya enggak, susah banget enggak, tapi memang susah banget karena di tahun itu udah nggak jadi pergi ke Moskow, semua job manggung hilang gitu sampai sekarang gitu kan. Yang karena bukan saya aja mungkin, karena hampir semua orang apalagi musisi gitu jelas ya nggak sangat terpuruk banget di situ. Itu sih momen paling terpuruk bagi saya mungkin ya, yang paling bener-bener karena saya juga hilang motor 5 biji itu dijual. Itu salah satu hobi saya juga gitu, yang akhirnya emang motor-motor saya harus dijual demi keberlangsungan hidup. Dan juga pada 2000 sebelum corona tuh saya mempunyai coffee shop juga. Si coffee shop itu memang rencananya saya punya konsep kayak coffee and vinyl. Pada waktu itu saya datangin vinyl juga ke Indonesia dari Jepang. Setelah datang corona, udah deh. Situ juga udah mulai buyar tuh kayak, karena vinyl ini mau dijual kemana gitu. Saya beli itu sekitar 2.500 vinyl waktu itu, yang akhirnya nggak jalan karena emang nggak bisa dijual gitu ya, karena emang saya pinginnya orang tuh beli vinyl tuh digging langsung di tempatnya. Digging tuh jadi kayak emang nyeleksi sendiri di tempat vinyl itu sendiri sih gitu. Dengan coffee shop ini saya mencoba aktualisasi di bidang lain sih pengennya, dan pengen beda juga dengan coffee shop yang lain dengan konsep saya sendiri. Seperti coffee shop di Jepang, mereka jual kopi, jual musik juga, jual piringan hitam juga, dan saya pengen ngasih knowledge juga gitu buat orang yang datang tentang art of vinyl ini sih sebenarnya. Saya dapat kepuasan lain dari koleksi vinyl saya dan hobi-hobi saya di sini sih. Bisa lihat ada yang sangat merubah hidup saya. Album Tribe Called Quest ini saya dapatkan ini first fresh. Album ini mengubah hidup saya dan mengubah taste musik saya. Bagaimana hip hop digabungkan dengan jazz itu di album Tribe Called Quest yang The Law and Theory ini sih. Habis itu saya banyak ngulik di turntablis
Ini di sini ada Mixmaster Mike, ini album terbaik Mixmaster Mike juga. Ini juga sih salah satunya favorit saya. Wu-Tang sama Gangstar. Dimana saya banyak ngulik flow scratch untuk masukin di lagu-lagu yang saya produce tuh di sini sih. Gangstar ini DJ Premier sama Guru. Di sini juga ada beberapa album yang saya memang terlibat di dalamnya. Ada Crowbar. Ini album Crowbar. Di sini ada Homicide. Karena saya juga member juga. Ada MV Dois. Album terbaik juga di 2009 masuk majalah Rolling Stone dan majalah Tempo kalau nggak salah. Di sini juga ada beberapa album yang saya terlibat, termasuk koleksi vinyl box set saya nih di sini. Ini yang lumayan agak rare. Di sini ada Public Enemy 25 tahun Anniversary Collection. Di sini ada Non-Fiction The Future Is Now, ada J Dilla. Ini juga saya terlibat di album Mesin Tempur. 7-inch box set. Rest in Peace, Pai Band. Di sini juga ada Wu-Tang, Enter 36 Chamber juga. Ini lumayan rare juga. Ini juga udah lumayan sih, sekitar sekarang mungkin udah 7 juta nih. Belum saya buka juga nih. Sama ini ada 7-inch tapi kotak gitu dari All the Bastard. Ini salah satu favorit saya juga nih. Lumayan rare. Selebihnya sih paling koleksi saya. Kebetulan nih ada Mr. Cartoon. Wish, Mr. Cartoon. Ini lumayan bersejarah sih buat saya. Saya dulu pengen banget si Mr. Cartoon Toys ini. Dan akhirnya teman saya, Dasa, ngasih hadiah perkawinannya Mr. Cartoon. Thank you, Das. Ada juga saya sedikit koleksi papan. Yang ini papan Mr. Cartoon, lumayan rare juga. Dikasih dari Mas Michael, Terror Garage. Terima kasih Mas. Kenapa ada papan? Karena saya juga hobi main skateboard juga. Dulu tahun 90-an saya main skateboard, cuman saya patah. Dan saya merasa itu bukan hobi saya yang harus saya lakoni, dan akhirnya mulai dengan turntable waktu itu. Kenapa di sini ada, bisa dilihat sih ada helm juga beberapa. Memang kebetulan lagi seneng-seneng banget main motor sekarang. Ada beberapa helm. Oke, balik lagi ke di sini ada beberapa alat produksi sih biasanya sih. Saya juga beberapa mengkoleksi MPC ya namanya ya. MPC itu basicnya produser hip hop dulu tuh pakai MPC untuk membuat musik. Dia nyampling semua ke dalam. Kenapa saya pengen ngoleksi si MPC ini? Karena ya roots-nya hip hop tuh dari sample. Dan mesin inilah yang menciptakan musik-musik hip hop dari zaman dulu sampai sekarang. Di sini ada MPC 2000, cuman keadaannya masih rusak, harus di rebuild ulang. Di sini ada Roland, di sini ada Chaos Pad, dan yang paling saya favorit sih ini sih. Ini MPC 2500 limited edition. Saya biasanya untuk produksi musik saya di sini. Dose every day. Dose every day.
Hobi buat saya sih bukan sekedar membuang uang atau apa. Hobi-hobi saya memang banyaknya yang berhubungan dengan keseharian saya, yaitu saya seorang DJ, saya koleksi vinil-vinil yang benar-benar saya suka, saya koleksi hardware atau barang-barang yang saya suka. Lebih cara lain saya untuk biar soul saya tetap ada dengan musik sih, dengan cara mengkoleksi barang-barang yang ada di sini sih banyaknya. What's on your bag? Nih, ada apa ya? Ada sarung tangan. Sarung tangan motor. Sarung tangan motor. Biar nggak hitam tangan, tapi tetap aja hitam tangan. Apalagi nih? Kunci cadangan rumah. Jadi kalau pulang malam nggak ngetok-ngetok rumah. Jadi nggak dimarahin istri. Apalagi nih? Liquid pasti ya. Liquid. Apa lagi nih? Ini ada mouth juga. Biasanya sih ada charger. Wah, di sini liquid juga. Udah sampai kayak gini lagi nggak kelihatan. Lupa itu. Nggak tahu. 4, 5. Tahu, boleh dibuka. Ini. Siap. Oh, Juanda. Udah dikasih lihat. Juanda. Insinyur Haji Juanda Karta Wijaya Jaja. Sweet Pea, sereal buah, sereal fruity loop ya? Dan Sereal fruity loop, sereal dan susu ya? Susu, sereal fruity loop susu. betul. Siap. Oke. 3, 2, 1. Masih bisa. 13, 14, 15. Pagi-pagi saya suka bangun karena masjid di sebelah saya emang dekat banget. Jadi kalau bangun pasti subuh tuh dibangunin sama masjid juga. Terus kalau enggak dipukulin anak saya. Biasanya kalau udah bangun anak saya dia pengen turun kan ke bawah karena rumah saya lantai 2, dia pengen turun ke bawah. Saya masih ngantuk, biasanya saya kasih handphone. Terus setiap YouTube-nya ada iklan, dia ngegetokin saya. Jadi setiap YouTube-nya iklan, ketok saya lagi, bangun lagi. Iya, nggak mau iklan lah. Pasti bangunin gitu. Karena dia masih umur mau 2 tahun, jadi belum tahu, skip. Menjalani hidup itu seperti turntable, penuh improvisasi demi hasil bunyi yang diharapkan. Caranya banyak, nggak cuma satu. Jadi temukan improvisasi caramu dan hasilkan karya sesuai gayamu.